teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang contoh implementasi flowchart ke dalam bahasa C. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Pada contoh kali ini, kita akan membuat penggalan program atau program secara utuh yang menyatakan algoritma dari flowchart yang disediakan. Berarti langkah pertama adalah teman-teman harus melakukan identifikasi dari masing-masing simbol di flowchart ini. Apakah simbol yang digunakan dari setiap flowchartnya? Yang pertama adalah simbol terminal. Kemudian diikuti dengan simbol proses. Selanjutnya juga sama menggunakan simbol proses. Yang berikutnya juga menggunakan simbol proses. Selanjutnya juga sama menggunakan simbol proses. Berikutnya adalah menggunakan simbol output. Dan yang terakhir adalah menggunakan simbol terminal. Setelah teman-teman menganalisa setiap simbol yang digunakan, maka kita mulai untuk mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, yaitu bahasa C. Untuk membuat bahasa pemrogramannya, teman-teman cukup melihat dari setelah terminal mulai sampai dengan sebelum terminal mulai. Karena untuk proses terminal kita tidak perlu membuat ke dalam program bahasa C-nya. Berarti untuk yang pertama di sini adalah proses inisialisasi. Berarti untuk proses inisialisasinya, bentuk programnya adalah kita harus menentukan tipe datanya terlebih dahulu. Tipe data apa yang akan kita gunakan untuk masing-masing variabel yang digunakan pada saat proses inisialisasi. Contohnya misalkan pada program ini kita akan menggunakan kita akan menggunakan tipe data integer. Kita sebutkan proses inisialisasinya yaitu A sama dengan 0, diikuti dengan B sama dengan 0, dan terakhir adalah T sama dengan 0. Karena menggunakan bahasa C, maka diakhiri dengan simbol titik koma. Kemudian diikuti dengan perintah yang kedua, yaitu merupakan proses. Berarti di sini pada pengimplementasiannya ke dalam bahasa C, kita hanya perlu menuliskan A sama dengan 5, sesuai dengan perintah yang ada di dalam proses. Jangan lupa karena kita menggunakan bahasa C, maka kita berikan simbol titik koma. Begitu pula sama dengan perintah selanjutnya, yaitu juga merupakan sebuah proses. Berarti sama, hanya tinggal menuliskan apa yang diproses, yaitu B sama dengan 2. Jangan lupa, terakhir harus diberikan tanda simbol titik koma, karena kita menggunakan bahasa C. Perintah berikutnya adalah juga proses. Yang diproses adalah penjumlahan, yaitu A ditambah B yang disimpan ke dalam sebuah variabel T. Berarti di sini kita hanya cukup menulis sesuai dengan perintah yang ada di dalam proses, yaitu T sama dengan A ditambah B. Jangan lupa di bagian akhir harus diberikan dengan simbol titik koma. Yang terakhir adalah merupakan cetak. Berarti prosesnya adalah proses output. Untuk cetak pada bahasa C kita menggunakan perintah printf. Yang dicetak apa? Sesuai dengan flowchartnya yang dicetak adalah T. T ini tipe datanya adalah integer, sehingga kita harus sebutkan terlebih dahulu format yang ingin digunakan. Misalkan di sini %i untuk integer, baru kita sebutkan apa yang ingin dicetak dengan menggunakan tanda koma. Yang ingin dicetak adalah T. Maka kita isi dengan T, jangan lupa ditutup dengan kurung tutup dan diakhiri dengan simbol titik koma. Berarti setiap simbol dari mulai terminal awal sampai dengan terminal terakhir sudah kita buatkan ke dalam bahasa C-nya. Kita lihat bagaimana pengimplementasiannya pada bahasa pemrogramannya. Dari penggalan program yang sudah kita catat berdasarkan flowchart, maka kita dapat langsung mengimplementasikannya pada bahasa pemrogramannya, yaitu bisa dengan menggunakan editor dev C++. Di sini kita lihat untuk perintah yang pertama yaitu proses inisialisasi, maka bisa dilihat yaitu pada baris yang keempat perintahnya sama yaitu proses inisialisasi. Cuman di sini seharusnya bukan C
Di sini kita ganti dengan huruf T atau dengan variabel T. Kemudian untuk perintah yang berikutnya yaitu bisa dilihat kita implementasikan pada baris yang kelima. Begitu pula juga dengan perintah B sama dengan 2 itu akan diimplementasikan pada baris yang ke-6. Untuk berikutnya yaitu T sama dengan A ditambah B, kita lanjutkan di baris yang berikutnya yaitu untuk memproses T sama dengan A ditambah B. Yang terakhir adalah proses cetaknya atau proses printf-nya. Khusus untuk di dalam bahasa C, jangan lupa kita harus meletakkannya di dalam fungsi utama. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada pembuatan fungsi utama yaitu fungsi main, di mana perintah yang ada di antara simbol flowchart terminal awal sampai dengan terminal akhir itu diletakkan di dalam kurung kurawal buka dan di dalam kurung kurawal tutup. Jangan lupa library yang digunakan dalam bahasa C yaitu untuk input dan output merupakan include stdio.h. Tetapi jika teman-teman hanya ingin menggunakan penggalan program saja, teman-teman bisa hanya menuliskan dari perintah baris keempat sampai dengan perintah baris ke-8 sesuai dengan perintah yang terdapat pada flowchart-nya. Sekian video kali ini tentang contoh implementasi flowchart ke dalam bahasa C. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana cara mengimplementasikan flowchart ke dalam bahasa C. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe.